Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Jirjis oleh sebagian ulama digambarkan sebagai nabi yang memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dibunuh sebanyak 70 kali dan selalu hidup kembali. Hanya saja kisah tentang Nabi Jirjis perihal kapan masa kenabiannya, lokasi dia diutus banyak versi. Nabi Jirjis diutus pada masa Bani Israel yang dipimpin raja yang bernama Darian. Konon sang raja mewajibkan rakyatnya untuk menyembah berhala di kuil yang ia bangun. Mereka yang tidak patuh akan dilemparkan ke dalam kubangan api yang menyala-nyala. Sudah banyak rakyat yang menjadi korban kekejamannya. Allah mengutus Nabi Jirjis bin Kultin untuk menyeru kebenaran. Suatu ketika, Nabi Jirjis bertemu dengan Darian. Nabi Jirjis berkata dengan tenang, "Mengapa kamu tunduk menyembah berhala yang tidak dapat mendengar, melihat dan tidak dapat memberi kekayaan kepadamu? Sesungguhnya harta dan tahta kerajaan serta seluruh nikmat kemegahan ini kuperoleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan aku tidak melihat kesenangan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu," jawab Raja Darian. "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna, sedangkan nikmat akhirat yang Allah anugerahkan padaku akan langgeng," ujar Nabi Jirjis. Setelah itu mereka berdua berdebat makin sengit. Merasa terdesak, emosi Darian bangkit. Saking murkanya pada Nabi Jirjis, Darian memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa beliau. Nabi Jirjis kemudian disiram dengan air mendidih yang dicampuri dedaunan sehingga kulitnya melepuh. Daging beliau kemudian diiris-iris sehingga tulangnya terlihat. Nabi Jirjis pun wafat. Namun dengan kekuasaan Allah, Nabi Jirjis bangkit kembali dengan rupa yang lebih menawan dibanding sebelumnya. Melihat kejadian aneh ini, Darian kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. 2 kaki Nabi Jirjis diikat dan direntangkan, lalu ke-6 pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau. Nabi Jirjis pun wafat kembali dengan mengenaskan. Namun Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak tersebut. Nabi Jirjis pun hidup kembali. "Wahai yang zolim, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah," teriak Nabi Jirjis kepada Darian. Darian semakin murka. Ia memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Nabi Jirjis ke belanga besar dengan air bergolak. Nabi Jirjis pun direbus dalam belanga tersebut. Lagi-lagi Nabi Jirjis wafat, namun dengan izin Allah lagi-lagi beliau hidup kembali. Darian kemudian terus-menerus menyiksa Jirjis dengan siksaan yang beragam hingga 70 kali, bahkan menurut sebagian kitab hingga 100 kali. Namun, setiap beliau wafat, beliau dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. "Jirjis, jika kau menaatiku, aku akan menaatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu." "Bagaimana?" ujar Darian setelah kewalahan dan kehabisan akal. Nabi Jirjis lama tidak menyahut, sampai-sampai ada seorang lelaki yang menyangka beliau akan menerima tawaran itu. "Aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan. Sekarang marilah ke rumah untuk menghilangkan keletihanmu malam ini," ujar Darian kemudian. Nabi Jirjis kemudian mengikuti Darian menuju rumah, namun bukan untuk menerima tawaran tadi, melainkan untuk mencari cara mengislamkan raja zalim itu. Di rumah Darian, Nabi Jirjis semalam suntuk menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Bacaannya malam itu meresap ke hati sang permaisuri. Istri Darian itu menangis, kemudian secara diam-diam menyatakan masuk Islam.
Pagi harinya, Darian sekali lagi menyuruh Nabi Jirjis sujud pada berhalanya. Namun, beliau menolak keras. Akhirnya beliau dibawa ke sebuah gubuk milik seorang nenek pikun yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Suatu hari, ketika merasa lapar, Nabi Jirjis berdoa kepada Allah. Dengan izin Allah, tiba-tiba sebatang kayu tiang rumah tumbuh, menghijau, dan berbuah. Menyaksikan hal yang menakjubkan tersebut, sang nenek memohon kepada Nabi Jirjis untuk berdoa pada Allah supaya menyembuhkan putranya. Sang Nabi pun memenuhi permintaan tersebut. Putra sang nenek tersebut kemudian sembuh dan memeluk Islam. Nabi Jirjis berkata, "Nak, pergilah ke tempat-tempat berhala raja. Sampaikan pada mereka bahwa Nabi Jirjis mengundang mereka." Sang anak berangkat. Setelah sampai, ia menyampaikan undangan Nabi Jirjis pada 70 berhala tersebut. Dengan izin Allah, patung-patung itu mencabut diri dari tempatnya dan berjalan menuju tempat Nabi Jirjis. Setelah patung-patung itu tiba di halaman rumah, Nabi Jirjis memberi isyarat kepada bumi dengan menjejakkan kakinya. Bumi kemudian terbelah menelan semua berhala Darian. Sang permaisuri yang menyaksikan kejadian luar biasa tersebut kemudian tampil di panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian, segeralah kalian masuk Islam. Percayalah, Jirjis adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Sang raja menjadi murka dan menatap istrinya. "Sungguh sejak 70 tahun aku menyaksikan banyak sekali mukjizat atau keajaiban, tapi aku tidak pernah masuk Islam. Namun mengapa engkau masuk Islam hanya karena melihat satu mukjizat saja, wahai istriku?" Sang permaisuri menjawab, "Yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu, sedangkan bagiku ini adalah keberuntunganku." Darian kemudian membunuh sang permaisuri dengan sangat kejam. Menyaksikan kejadian itu, Nabi Jirjis berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya, maka anugerahilah hamba mati syahid." Seusai berdoa, Nabi Jirjis melihat nyala api turun dari langit kepada para pengikut raja. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedang membunuh beliau. Namun tak lama kemudian mereka pun termasuk Darian mati ditelan api. Itulah kisah Nabi Jirjis dengan raja yang sangat kejam. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube ini dan berikan kritik saran di kolom komentar agar channel Fakta Islam menjadi berkembang dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.